Shalom pendengar yang kekasih, jumpa lagi di podcast One Voice. Kini ku tahu dari channel GBI BPD Surabaya. Jangan lupa subscribe dan bagikan, share podcast-podcast yang sudah ada kepada saudara-saudara yang lain supaya bisa jadi berkat. Ya, ini setelah sekian lama, beberapa waktu kita vakum podcastnya dan hari ini apa ya yang akan kita cari tahu? Dan pastinya kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Pendeta Madya Sianet Evelyn Sapteno sebagai Ketua Pengurus Daerah Wanita GBI BPD Surabaya. Selamat malam, Bu Sianet. Shalom. Dan yang kedua, wanita yang luar biasa juga, Ibu Pendeta Madya Yunita Stella sebagai Sekretaris 1 GBI BPD Surabaya. Selamat malam, shalom. Selamat malam. Bu Yunita. Nah, kita akan sama-sama bahas nih, pemimpin wanita di GBI. Wah, ini sangat luar biasa karena apa? Ada satu ayat, saya akan bacakan satu ayat, ada dua ayat ini. Di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Bunyinya seperti ini. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Tapi yang luar biasanya di GBI, ada banyak sekali pemimpin-pemimpin wanita yang sangat luar biasa. Yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Mengajar, bahkan juga mengembalakan. Nah, hari ini kita akan sama-sama cari tahu ya, dari dua narasumber yang luar biasa. Dan mungkin bisa kasih beberapa sudut pandang dari Bu Sianet dan Bu Yunita tentang hal ini. Sedangkan di GB ini banyak sekali loh yang jadi berkat. So, dua wanita yang luar biasa ini mengajar dengan sangat baik. Dan ini apa sih maksud ayat ini dan latar belakangnya mungkin, arti katanya dan segala macam. Mungkin bisa dari Bu Sianet dulu dan nanti ditambahin sama Bu Yunita. Oke, terima kasih, Rizky. Baik. Ya, ini luar biasa. Sepertinya kalau ayatnya kita baca, dengan melihat diri saya yang sekarang sebagai seorang pengajar, gitu kan, dosen, bahkan saya memimpin, kayaknya kontroversi banget kan? Iya. Oke, tapi kembali lagi kita melihat ayat ini dari konteksnya, kemudian latar belakangnya, dan juga gramatikal atau bahasa aslinya. Ya, sebenarnya kita jangan masuk dulu di ayat 11-12 karena kita mau lihat dulu ayat-ayat sebelumnya ya. Ini tulisan Rasul Paulus, ini disebut surat penggembalaan kepada Timotius yang sedang mengembalakan di daerah Efesus ya. Berarti sebelumnya, sebelum Efesus, kalau kita mau melihat latar belakang, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di jemaat ini. Khususnya mungkin berkaitan dengan para perempuan yang ada di sana. Makanya ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan begini. Hendak, tetapi demikian juga hendaknya perempuan, ayat 9. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, tidak memakai emas, mutiara atau perhiasan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, lalu pada ayat 11 dia lanjutkan seharusnya perempuan berdiam diri dan seterusnya. Nah, berarti perempuan-perempuan yang ada di kota Efesus ini artinya adalah perempuan-perempuan yang sebelumnya itu perempuan kafir, kemudian mereka menjadi Kristen, tetapi mungkin gaya hidupnya atau pakaiannya dan dandanannya itu masih dalam istilahnya agama mereka yang lama atau kafir, budaya yang lama yang mereka masih bawa di dalam gereja. Dan bukan hanya itu, bahkan di dalam gereja dia perempuan-perempuan ini gaya lamanya, budaya lamanya ini masih dibawa di dalam gereja. Tanda petik ini kota Efesus ini terkenal dengan yang namanya kuil Artemis. Kuil Artemis itu menyembah Dewi Diana. Itu dewi kesuburan. Sehingga latar belakang dari wilayah ini banyak wanita-wanita yang tanda petik dipakai untuk pemimpin-pemimpin pada saat itu. Termasuk akhirnya mereka masuk di dalam gereja. Nah, disitulah di dalam gereja itu rupa-rupanya mereka ikut mengajar. Nah, pengajaran yang mereka berikan ternyata pengajaran sesat. Nah, inilah yang menjadi latar belakang akhirnya Paulus menulis surat ini.
khususnya surat pengembalaan ini kepada Timotius. Berarti tidak pada wanita secara umum, Bu, ya? Tidak. Spesifik sekali. Spesifik jadi wanita di dalam Menarik. gereja yang sebelumnya mereka itu wanita kafir, ternyata budaya lamanya dibawa di dalam gereja. Wow, Nah, inilah yang menjadi permasalahan utama, makanya timbul ayat-ayat ini. Makanya ini spesifiknya namanya itu surat pengembalaan. Iya. Dia memerintahkan kepada Timotius, tolong wanita-wanita itu berdiam diri. Nah, karena apa? Apa yang mereka ajarkan itu sesat. Tapi yang kedua, kembali lagi, sebenarnya ayat 13 ini adalah alasan. Karena ya di ayat 13 dikatakan Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Artinya wanita-wanita ini sudah merusak tatanan yang Allah buat. Nah, ini saya mau artinya gini, untuk awal saya mau kasih tahu dulu latar belakang ini. Ya. Baru nanti kita masuk kepada gramatikalnya, itu lebih bahasan. Ya, Seperti itu, Faiz ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Oke. Bu Yunita. Ya, jadi sama seperti yang Bu Janet sudah kemukakan ya. Kalau misalnya kita membaca Alkitab kan kita juga perlu melihat genre surat itu gitu ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah genrenya surat. Dan biasanya surat itu ditulis untuk maksud tertentu dan pada konteks tertentu. Nah, tadi Bu Janet sudah menceritakan gitu ya, kurang lebihnya latar belakangnya seperti apa, kenapa Paulus menuliskan surat ini gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita memahami dan mau menerapkan dalam konteks masa kini, kita harus berhati-hati. Karena tidak semua pesan atau tidak semua tulisan yang ditulis pada waktu itu bisa diterapkan serta-merta pada saat ini. Karena itu kan ditulis pada konteks tertentu. Dan seringkali kan dikatakan tulisan sesekali. Dan tulisan sekali ini istilahnya ya dipakai untuk kondisi atau situasi tertentu pada masa itu gitu ya. Jadi itu yang memang kita perlu perlu teliti dan kita perlu lihat lagi, karena kan jangan sampai suatu konteks yang pada masa itu tapi kita paksakan atau kita mencoba terapkan pada masa ini dan seolah-olah kita bertentangan dengan Alkitab. Padahal itu kan ditulis dengan maksud tertentu gitu ya, untuk mengatasi keadaan jemaat tertentu pada waktu itu gitu. Dan kalau misalnya kita melihat ya, tadi kan Bu Janet juga sudah membahas tentang latar belakangnya ya. Kalau mungkin saya melihat dari katanya itu sendiri gitu ya. Kalau kita melihat kata memerintah di situ, sebenarnya memakai kata autentein, dari kata autenteo. Dan kalau kita melihat secara teologisnya gitu ya, kata ini itu adalah bisa dibilang hapax legomena. Apa itu hapax legomena? Hapax legomena itu adalah kata yang ditemukan hanya sekali dalam Perjanjian Baru. Atau bahkan dalam Alkitab gitu ya. Hanya sekali ini aja? Hanya sekali. Jadi hapax legomena, kata ini, autentein, itu kata yang dipakai hanya sekali di perikop ini saja. Atau di surat ini saja, di teks itu saja. Kita coba bayangkan ya, kenapa ada banyak kata untuk menggambarkan memerintah, tetapi kenapa Paulus memakai satu kata ini yang jarang digunakan? Wah, menarik. Berarti kan ada kata-kata yang lain yang tidak bisa menggambarkan apa yang Paulus ingin maksudkan gitu ya. Berarti tajam sekali. Tujuannya jelas sekali ya. Baik. Kalau misalnya kita gitu ya dalam bahasa Indonesia saja kan kita pasti akan memilih kata kan. Kata mana yang kita bisa pakai untuk menggambarkan makna yang kita inginkan. Nah, begitu juga dengan Paulus gitu ya. Jadi Paulus memakai kata autentein ketika ingin menerangkan memerintah. Kalau di bahasa Indonesia mungkin enggak kelihatan gitu ya, arti memerintah itu apa gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, karena kita tahu ya bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kita harus melihat bahasa Yunaninya apa sih dari kata memerintah ini. Bahasa Yunaninya adalah kata dasarnya adalah dari autentein, dari kata autenteo. Nah, autenteo itu sendiri berarti perampasan otoritas. Perampasan otoritas, mendominasi. Berarti bukan hanya sekedar mengajar dan memerintah biasa yang dilakukan oleh Bu Janet dan Bu Yunita, tetapi ini kudeta ya. Jadi mereka atau perempuan-perempuan di sana itu sedang memerintah dalam tanda kutip itu dengan mendominasi, menempatkan dirinya sebagai pengontrol di atas pria. Menarik. Gitu. Wow. Jadi kata autentein itu maknanya gitu. Makanya tadi saya bilang ayat 13 itu jawabannya. Karena Allah menciptakan Adam terlebih dahulu, baru Hawa. Kan begitu. Jadi secara otoritas itu laki-laki yang memimpin otoritas dari Allah. Baru wanita. Tapi wanita-wanita di sana, perempuan-perempuan di sana itu mengubah. Jadi dia menukar itu semua. Lalu kata autenteo tadi itu dia mendominasi.
Padahal itu haknya laki-laki mengajar, tanda petik. Saya bilang, kenapa alasannya yang paling krusial yang mereka ajarkan itu ajaran sesat. Itu masalahnya. Baik, berarti kalau saya lihat ya dari penjelasan dari Bu Syanet dan Bu Yunita, Paulus menjelaskan secara spesifik, secara khusus sekali, dan dia tarik lagi secara umum. Ini tatanan yang Allah buat sebenarnya. Yes. Bahwa pemimpin yang sebenarnya otoritas itu adalah laki-laki yang Tuhan ini. Jadi bukan untuk mengkudeta ya. Nah, ini menarik sekali. Ini yang kita cari tahu hari ini, luar biasa. Silakan. Mungkin ada tambahan lagi Bu tentang artinya dan segala macam Iya. arti bahasanya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat juga ya, kalau dari secara strukturalnya itu juga gitu ya. Jadi ketika kita bilang, oke, pemerintah, tapi kenapa nggak boleh mengajar? Jadi kita sudah melihat ya. Jadi ketika mereka mengajar gitu ya, Bu Janet bilang mengajar ajaran sesat gitu ya. Iya. Dan secara strukturalnya juga itu mengajarnya sambil mendominasi tadi. Oleh karena itu nggak diizinkan gitu ya. Dan kalau kita melihat juga ada kata di atasnya gitu kan, menerima ajaran dengan patuh gitu ya. Dan di situ Berdiam patuh diri. memakai kata hupotage atau penundukan diri. Jadi memang kata hupotage atau penundukan diri itu adalah sebagai lawan dari pengontrol. Oleh karena itu kan jelas ya, kenapa disuruh menundukkan diri lawan dari pengontrol? Karena di ayat 12 mereka menempatkan diri sebagai pengontrol gitu. Dan menariknya lagi kalau kita ngelihat secara gramatikalnya gitu ya, kalau misalnya mungkin saya nggak akan jelaskan secara detail ya, tapi kalau dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya fungsi kata. Nah, kalau misalnya di sini di situ kan dikatakan dilarang memerintah laki-laki. Nah, kata laki-laki sendiri memakai kata andros dan di situ punya fungsi katanya adalah genitive of subordination. Jadi itu artinya apa? Itu artinya mengartikan bahwa lelaki di situ itu sedang dalam dominasi atau dalam kontrol dari Kontrol wanita gitu. perempuan. Jadi secara gramatikalnya, secara strukturnya, secara leksikalnya itu semua terlihat dan secara konteksnya historis semua itu Historis, nyambung ya. gitu. Oh, baik. Jadi memang Paulus sekali lagi memiliki sebuah tujuan yang sangat jelas. Jadi wanita diajarkan untuk patuh supaya apa? Supaya tidak terjadi kudeta terhadap Ya. otoritas yang sudah ada. Nah, ini menarik lagi. Satu kata yang di akhir ayat 12, hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini apa nih? Kan tadi kita sudah bahas soal patuh, soal memerintah dan mengajar, ini sangat jelas. Nah, mungkin ini adalah satu pasal yang menarik lagi di dua ayat yang tadi saya bacakan, di berdiam diri. Nah, berdiam ini gimana, Bu Nah, Syanet dan Bu Yunita? Jadi begini, ini ada hubungannya dengan autenteo tadi. Oh, baik. Jadi perempuan-perempuan yang tadi mendominasi kemudian mengajar, ya. Maksudnya Paulus begini, kamu harusnya belajar dulu, tenang, kemudian tunduk. Yang tadi Bu Nina katakan, untuk menerima pengajaran dari kaum laki-laki dulu. Itu artinya bukan berarti Paulus itu memberangus wanita itu tidak boleh mengajar, bukan. Tapi justru Paulus katakan kamu berdiam diri dulu, maksudnya kamu kan belum diajarkan hukum Taurat, begitu kan? Dan kan dari kafir istilahnya kan? Oh iya. Iya kan? Ya, balik lagi ke sana tadi. Iya, kamu belum diajarkan Injil, ya kan? Tapi kamu mau mengajar. Apa yang mau diajarkan? Betul. Justru yang diajarkan tuh sesat, begitu. Nah, akhirnya Paulus katakan berdiam diri, tenang, tunduk apa yang diajarkan oleh kaum laki-laki di situ. Jadi artinya begini, sekali lagi ayat ini tidak pernah menghalangi seorang perempuan untuk mengajar. Oh, that's the point. That's the Yeah. point. Ya. Ya, Jadi makanya sekali lagi belajar Alkitab kembali lagi historical, Gramatikal. gramatikal, kontekstual. konseptual. Itu penting. Ini berarti ditulis nih. Editor, tolong Iya. ditulis ya. Iya. Gramatikal, historical, dan kontekstual. Kontekstual. Ya, mungkin ada yang tambahin tentang berdiam diri dari Bu Yunita. Ya sama sih ya. Jadi di situ kalau kita juga melihat ya, secara konteks itu kan lihat ada perempuan-perempuan yang suka keluar masuk rumah, suka meleter dan Meleter, sebagainya. ya. Itu kan banyak ya perilaku-perilaku atau sikap-sikap wanita yang dalam tanda kutip mereka tidak bisa berdiam diri. Iya. Kalau kita ngelihat konteksnya kalau nggak salah di pasal 5 itu ada ya. Jadi mungkin istilah bagaimana meleter ini saya tingkah-tingkah- mau
Jadi Meleter ini wanita suka gitu. suka keluar rumah, suka hoax, suka Gosip. kumpul-kumpul, gosip. Oh, orang Itu. Manado bilang bakar lota. Itu sudah Itu. kaki gatal. Jadi Waduh, Meleter. iya, iya, Jadi iya. yang diceritakan itu bukan kebenaran firman. Ah. Itu ceritanya. Nah, ini Paulus akhirnya waktu dia mendengar ini, karena gereja ini organisasi dan punya aturan, Paulus bikin aturan ini. Ah, Gitu ceritanya. baik. Untuk mengatasi situasi tertentu pada Ya, waktu yang itu. pada saat itu. Baik, baik. Berarti kalau saya bisa ini ya bisa simpulkan di dalam berdiam diri itu Paulus sedang mengajarkan pada khususnya pada para wanita yang baru bertobat ini, baru mengenal Kristus ini adalah dengarkan pengajarannya dan kalibrasi hati dulu. Betul. Apa yang Iya. terjadi Injil yang benar-benar mengubahkan kehidupannya, baru setelah itu sampaikan itu pada orang lain. Iya. Dan menarik menarik kalau sekali. misalnya saudara kita pernah baca kan di Iya. 2 Timotius itu kan Paulus pernah bilang teruskan apa yang aku sudah ajarkan itu kepada orang lain yang cakap untuk mengajar. Ya kan ada ya. Iya. Nah, kalau kita melihat kepada orang lain itu memakai kata antropos. Nah, itu antropos bukan hanya satu jenis kelamin, tapi itu dua, pria dan wanita. Jadi kalau Mereka. iya mereka. Jadi kan kalau misalnya Paulus memang melarang wanita, nggak mungkin dia pakai kata yang memungkinkan itu untuk berlaku laki dan perempuan, gitu ya. Iya, iya. Jadi di situ jelas juga bahwa sebenarnya Paulus tidak melarang, tapi memang untuk situasi tertentu, untuk keadaan tertentu pada waktu itu memang Paulus membatasi, gitu. Ya, dan perlu di garis bawahi lagi ya. Kalau kita lihat di Roma, Kisah Rasul ya, Paulus kan waktu di akhir pasal Roma ya, di 16 itu dia bilang, salam kepada Priscilla yang sudah mengajar Apolos jalan Tuhan. Salam kepada Febe. Lah, berarti tanda petik kita melihat Paulus ini bukan pakai standar ganda loh. Sekali lagi loh, di sini dia larang, di sana dia loskan. Enggak. Sejalan. Makanya kenapa sekali lagi konteksnya jemaat di Efesus. Makanya dia keluarkan ayat-ayat ini. Ya, 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 Gitu. ya. Jadi memang ini tidak saling bertentangan satu Iya. sama lain. Dengan kita melihat historical, grammatical, dan kontekstual tadi, itu kita bisa melihat bagaimana Alkitab ini saling mendukung dan saling berkaitan satu sama Iya, lain. iya. Tidak Gitu ya. bertentangan. Tidak bertentangan. Ya. Jadi secara praktis wanita mengajar, mengembalakan itu sesuai dengan kebenaran firman. Iya. Dan itu adalah satu hal yang sangat baik untuk dilakukan ya. Dan Betul. ini memang terbukti di GBI banyak sekali pengajar-pengajar. Dua wanita hebat di sini ya. Dan kita sudah banyak belajar. Ini baru awal aja ini. Kalau mau ke toilet stop dulu. Jadi ke toilet nanti ya. Jadi ini masih banyak yang akan kita bahas. Nah, tapi gini, kalau kita ini kan apalagi mungkin sekarang sudah mulai berkurang ya kalau di Indonesia sistem patriarkal yang dimana pria lebih diunggulkan Dominan. dari ini. Tetapi mungkin masih ada beberapa bagian di dalam pelayanan, entah itu dimanapun berada ya, pendengar berada. Bagaimana cara dari sudut pandang wanita ya, untuk tetap bisa melayani Tuhan di tengah sistem patriarkal ini? Apa kan tadi kan enggak boleh mengkudeta katanya. Kita harus berdiam diri, harus tunduk kepada ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus tanpa kita harus mengkudeta seperti itu? Mungkin ada sudut pandang dari Bu Syanet dan Bu Ya, Yunita. karena Begini ya, kembali lagi setiap sinode itu punya aturan lain ya. Jadi kami tidak bisa masuk ke ranah situ. Mereka mungkin punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Apalagi mungkin mereka melihat ayat 13 karena Adam diciptakan lebih dahulu, gitu kan? Iya. Ya. Bukan kami mau protes atau apa, tidak. Kembali lagi kepada apa yang sudah mereka istilahnya percaya. Ya, yang mereka keluarkan lah menjadi aturan, menjadi itu kan. Punya pertimbangan khusus lah mungkin ya. Iya. Tapi bagi saya begini. Ada beberapa gereja yang memang top pimpinan ya. Kalau bicara top pimpinan itu pasti laki-laki, gitu kan. Tapi ada wanita-wanita juga yang dipakai, mungkin seperti misalnya ada wanitanya di situ, pasti ketuanya wanita dong, begitu kan. Nah, jadi saya pikir ya masih oke lah gitu kan. Seperti di GBI itu di sini ya, contoh ya.
belum masuk ke RGB ya, tapi saya mau kasih contoh aja. Banyak gembala-gembala tuh yang seperti Bu Yuni tadi kan gembala gitu kan. Artinya begini, kembali lagi berdiam diri. Tadi tenang, siap diajarkan. Jadi artinya begini, waktu kamu siap diajarkan, kamu mumpuni, ya, kamu punya capable, it's okay. Nah, kalau masalahnya tadi di ayat 11-12, karena belum punya kapabilitas tadi, belum punya kebenaran, belum punya ilmu, tapi kamu mendominasi. Itu yang membuat Paulus agak marah, gitu kan, tanda petik. Tapi kalau saya punya kapasitas, makanya saya kuliah sampai S3, gitu kan. Kemudian saya di gereja juga wakil gembala. Saya ketua wanita GBI Kordas Surabaya, gitu kan. Karena kembali lagi saya berdiam diri untuk belajar dulu, gitu. Kemudian kapasitas saya keluarkan, akhirnya dipercaya kan begitu. Got the point. Ya, akhirnya kan dipercaya. Jadi artinya begini, kamu mau jadi mengajar, mau memimpin, ya penuhi dulu kapasitasmu. Itu maksud saya, gitu. Oke, Ya. berarti kalau saya simpulkan gini, jangan sampai kita hanya fokus kepada posisi dan kita melupakan fungsi. Yes. Dan ketika kita melupakan fungsi itu kan berawal dari kita memahami esensi. Jadi esensi kita berfungsi, baru setelah itu posisi ngikutin. Posisi. Nah, kebanyakan sering kudeta terjadi itu karena mengejar posisi. Mengejar posisi. Iya, oke, baik. Mungkin dari Iya. Bu Yunita gimana, Bu? Iya. Kalau dari Bu Yunita. Iya, saya mungkin menambahkan juga, saya melihatnya juga seperti ini sih. Sebenarnya masalah memimpin, mengajar itu bukan soal gender ya. Nah, setuju. Maksudnya soal pemimpin gereja, apakah wanita boleh, pria atau hanya pria dan sebagainya. Menurut saya bukan masalah gender. Karena yang terpenting adalah siapapun dia, baik dia pria atau wanita, dia bisa nggak menundukkan diri pada kekepalaan Kristus. Yes. Oh. Ya kan? Ya. Seringkali gini, orang bilang bahwa wanita nggak boleh memimpin karena kekepalaan milik pria. Oke, saya setuju. Tapi kalau saya melihat dan saya teliti adalah itu berlakunya di konteks rumah tangga. Kepala rumah tangga pria, memang. Baik. Tapi kalau kepala gereja itu Kristus, bukan pria. Oh, oke. Jadi, Baik. siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin gereja, memimpin atau mengajar, siapapun mereka harus menundukkan diri pada kekepalaan Kristus. Pada kepala gereja itu sendiri, Kristus gitu ya. Jadi kalau kita, entah itu pria ataupun wanita, kita bisa dan kita mau menundukkan diri pada Kristus, termasuk pada kebenarannya, kepada setiap firman-Nya, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah melanggar kebenaran ataupun memperlakukan pria ataupun orang seperti yang di konteks ini gitu ya. Baik. Ya. Baik. Berarti jangan sampai kita mempersempit bahwa gembala itu harus pria. Kita harus mesti benar-benar melihat bahwa yang harus memimpin adalah pribadi yang tunduk kepada Kristus. Ya. Sekalipun itu pria tapi tidak tunduk pada Kristus, itu mesti Percuma. dipertanyakan. Iya, betul. Saya juga ini ya, Menarik. ada hal Iya. yang menarik yang saya renungkan, mungkin jarang dipakai ya, tapi menurut saya ini sesuatu yang saya bisa lihat tuh sistematika gitu ya. Kalau kita tahu ya secara eklesiologi, kita percaya bahwa gereja adalah mempelai Kristus kan? Iya. Tapi siapa yang disuruh memerintah dunia? Melalui siapa? Melalui gereja. Melalui gereja. Melalui gereja. Mempelainya kan? Iya. Artinya sebenarnya Tuhan nggak pernah melarang mempelainya. Kalau kita bilang perempuan atau ini aja, nggak pernah melarang gitu mempelai. Kalau misalnya kita bilang mempelai itu kan memang wanita ya. Iya. Kalau kita coba luaskan ya, berarti kan Tuhan memakai gerejanya, mempelai wanitanya untuk memerintah dunia, untuk mengajar dunia. Siapa lagi kalau bukan gereja yang dipakai Tuhan? Itu saya melihat dari ini ya besar ya. Mungkin orang jarang berpikir seperti itu, tapi saya melihat itu dari sistematika yang besar ya, dari eklesiologinya gitu. Kalau gereja saja diperintahkan Tuhan untuk memerintah dunia, mengajar dunia. Bahkan kita tahu secara eskatologi ya, nanti kan gereja bersama-sama dengan Kristus memerintah dunia. Yes. Nggak mungkin kan Kristus melarang wanita untuk memimpin atau mengajar di gereja. Menarik. Kalau secara garis besar, secara global saja, Kristus mempelai wanita. Masa kan hanya di lingkup lokal gitu ya, Kristus melarang. Enggak. Mungkin begini juga, saya mau tambahkan gini. Alkitab ini diberikan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan patriotik banget. Sangat. Ya? Sangat. Nah, inilah yang mungkin, tanda petik, ini ditarik terus gitu loh. Ya. Ini mungkin gitu loh. Jadi, bagi mereka, ya seperti di Alkitab. Alkitab ini bagi orang Yahudi. Tapi kan sifatnya universal.
Ya. Iya kan? Ya. Nah, makanya betul kata Bu Yunita bicara mempelai Kristus. Yesus tidak mengatakan mempelai Kristus itu laki-laki. Setuju. Betul kan? Menarik ya. Jadi Ya. kalau Tidak orang itu hanya membantah Iya. itu sudah Nah, kebenaran yang menurut jelas. saya itu Nah, yang sudah mungkin secara global itu nggak bisa saya terbantah. tambahkan Iya, lagi iya. itu. Karena Alkitab ini betul ini firman Allah dasar dari itu ditarik terus. Akhirnya yang begini-begini juga ikut ditarik. Oke, baik. Gitu. Baik, baik. Jadi Ini maaf ya, ini bukan kami membela kami Iya, supaya bukan kami itu emansipasi diakui, ya, Bu, bukan ya. emansipasi. setuju, tidak. setuju. Dari tadi ini justru memberikan sebuah sudut pandang bahwa tidak ada kesetaraan gender dalam artian wanita itu setara dengan laki-laki. Ya. Tetap otoritas adalah di pria yang Tuhan betul. tentukan. Tetapi di dalam karya penebusan dan nanti karya keselamatan sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali secara garis besar kita semua setara di hadapan Allah bahwa kita adalah gereja Tuhan. Nah, seperti itu kan. Jadi bukan berarti kita ini sama semuanya. Ya jelas Tuhan menciptakan beda dari susunan secara fisik juga beda antara pria dan wanita. Memang harus ada gitu. Ini menarik sekali. Nah, tapi gini kan, ini yang paling umum ya, paling umum sekali antara pria dengan wanita itu bedanya gini. Ini paling umum sekali ya. Pria lebih banyak main logika, sedangkan wanita main perasaan. Banyak gitu kan. Jadi perasaan ini yang akhirnya tapi saya melihat tidak terjadi karena tadi yang disampaikan dan diajarkan sangat logis sekali, ya. Tapi mungkin dari Bu Shanet dan Bu Yunita, apa yang harus diperhatikan? Ya, ini buat pesan-pesan juga untuk pendengar wanita juga di sana. Apa yang harus diperhatikan supaya wanita-wanita yang jadi pendengar ini juga mendapatkan sebuah panggilan dan menghidupi panggilan Tuhan. Jangan sampai terjebak pada kelemahannya. Kelemahan-kelemahan apa yang mesti diperhatikan dan bagaimana harus mengatakan. Tadi yang saya katakan ada yang paling umum ya, wanita pakai perasaan. Ya kan? Nah, jadi ini yang akhirnya kalau orang pakai perasaan kan kebenaran tidak bisa dinyatakan. Nah, itu dia. Apa yang sudut pandang apa yang harus diperhatikan? Yang harus benar-benar kita berdiam diri dan untuk mengkalibrasi dari sudut pandang Bu Shanet dan Bu Yunita. Mari silakan, Bu. Kalau saya begini ya, saya sih tidak 100% mengiyakan. Ya, setuju. Ini makanya yang secara umum ya, Ya. saya setuju. Karena Tidak. ada juga yang laki-laki pakai perasaan dan wanita juga, pakai gitu kan. logika. That's why tadi saya katakan bahwa ini tidak terjadi Iya. dari obrolan kita karena ini sangat logis gitu kan. Iya. Ini jadi silakan, Bu. Kalau saya begini ya, sebagai apa istilahnya itu teladan saya ya, baik hati maupun cara berpikir itu Yesus. Makanya saya selalu apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan itu saya tuh cerna. Waktu menghadapi wanita pengusaha, ya, dia penuh belas kasihan, tapi dia juga pakai logik. Makanya orang-orang Farisi kan mundur semua. Siapa yang merasa tidak berdosa, lempar perempuan ini. Itu menjadi apa? Yesus juga pakai perasaan, dia mengasihi wanita ini, tapi dia pakai logik dengan kata-katanya. Ya istilahnya sampai orang-orang Farisi. Nah, jadi saya itu menggabungkan dua itu. Ya, apalagi maaf, saya sebagai wakil gembala. Ya, kalau saya pakai logika semua gitu kan. Jemaat saya ini manusia tuh. Saya nggak mungkin ada rasa belas kasihan begitu. Mungkin mereka butuh, sedangkan saya ini nggak bisa. Firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini, gitu kan? Tanpa belas kasihan. Nah, saya gabungkan ini semua. Dalam profesi saya, tanda petik sebagai dosen pun begitu. Waktu saya mengajarkan firman, saya bilang mahasiswa pakai logikamu. Tapi waktu di dalam perjalanan yang engkau menjadi pelaku firman, pakai hatimu. Nice. Supaya kamu mengerti hati Tuhan. Nah, itu saya gabungkan. Gitu. Kalau dulu saya tipikal orang yang logis banget. Gitu. Makanya belas kasihan kadang-kadang itu berapa persen aja. Berjalannya waktu saya gaya firman, saya coba merenung apa yang Yesus lakukan dan Yesus katakan. Wow, saya kok jahat sekali gitu kalau saya cuma pakai logis gitu, logika saya. Itu yang saya lakukan. Makanya saya cuma mau katakan kepada khususnya mungkin para dosen di luar sana, kemudian ibu gembala,
pakai logis, tapi juga pakai hati. Ya, nggak bisa terus logis terus Atau tanpa ada sentuhan, betul. nggak bisa juga kan. Karena contoh orang berdosa lalu kita kasihan gitu kan. Kita kan harus kasih tahu kebenaran Iya. bahwa apa yang kamu lakukan itu bertentangan dengan firman dan ada konsekuensi. Bertobat, minta ampun. Nah itu logis saya, tapi saya mengasihi dia, saya rangkul. Kamu bisa kok. Terima Yesus, kamu bisa. Kamu bisa. Iya. Jadi ada sebuah, kalau dari satu sisi ya, secara umum wanita itu lebih suka ngerangkul kan, Ya. lebih suka rangkul karena ada perasaannya, tetapi harus juga menggunakan pengetahuan dan kebenaran. Jadi Betul. harus rangkul kelemahannya dan sampaikan kebenarannya. Betul. Nah itu dia, itu dua hal itu yang harus diperhatikan khususnya yang para wanita yang sedang melayani di luar sana. Mungkin dari Bu Yunita Iya. ada tambahan yang Ya, mesti mungkin kita diperhatikan. juga tahu ya, biasanya ada 3 hal kan, head, heart, Heart, and hand. hand. Oke. Bagaimana ketiganya itu? Jadi bagaimana secara pengetahuan kita, pikiran, logika, secara hati dan tangan kita gitu ya. Jadi seperti yang Bu Janet tadi, saya setuju bahwa kita itu harus bisa semuanya. Dalam arti kita menyeimbangkan semua hal itu. Percuma kita hanya pikiran saja, tapi tangan kita nggak bekerja. Hati kita nggak penuh dengan belas kasihan. Atau kita cuma belas kasihan aja, tapi kita nggak punya skill apa-apa, atau kita nggak mau belajar gitu ya. Ya kita percaya bahwa Tuhan tuh tidak mencari orang yang mampu, tapi orang yang mau. Nice. Tapi Nice. tidak berhenti sampai di situ. Ya. Bagaimana kita yang nggak mampu ini mau terus belajar. Baik. Karena kalau kita bilang, oke, Tuhan mau orang yang mau, tapi kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau upgrade diri juga nggak bisa, gitu ya. Tadi kan pertanyaannya juga adalah bagaimana perempuan-perempuan gitu ya bisa menerima panggilan Tuhan, bisa mungkin merasa ada kelemahan dan sebagainya. Kalau saya lihat lagi adalah kembali ke perjumpaan kita dengan Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan sih. Karena jujur, mungkin ya kalau saya sendiri pasti ada mungkin masa-masa di mana nggak mampu, masa-masa istilahnya saya perempuan, pasti ada. Tapi ketika kembali lagi kita berjumpa dengan Tuhan, kita mendapatkan panggilan itu dari Tuhan, pasti akan ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita. Karena kita nggak bisa menutup kemungkinan dan kita nggak bisa menutup mata ya. Ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai wanita itu kan pasti ada kalau dibandingkan pria ya. Tapi ya kembali lagi, ketika kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita, dan kita juga mau maju gitu ya, untuk meresponi panggilan Tuhan itu. Gitu sih dari saya. Baik, baik. Nah, kalau ini tadi kan kita berada di dalam ranah pelayanan ya. Saya juga pengen tahu kalau dari kehidupan sehari-hari, khususnya wanita sebagai istri, sebagai penolong di dalam rumah tangga, apa yang mesti dilakukan ketika suaminya itu dalam tadi tidak berfungsi dengan baik, tidak takut pada Tuhan, tidak tahu tentang kebenaran, menyimpang dari kebenaran. Bagaimana? Ini kan bisa juga dalam konteks kalau kita tarik ke dalam ranah yang lebih spesifik sebagai istri. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai wanita tanpa harus mengkudeta, ya kan? Tapi juga kebenarannya disampaikan, ya kan? Itu apa yang dari Bu Janet dan Bu Yunita, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita sebagai penolong ketika berada di dalam otoritas dalam pernikahan dengan suami yang seperti itu? Bagaimana, Bu? Ya sebenarnya ini pengalaman ini juga sih keluarga gitu ya. Kadang-kadang Pak Jono mungkin tidak bisa mengambil keputusan cepat gitu kan. Pas saya orangnya kan tak gitu kan. Dan akhirnya saya sadar, oh Tuhan kasih saya pasangan yang kalau kita sama kan terjadi. Nah, saya sebagai istri tanda petik tidak karena saya tahu sebagai istri harus tunduk ya pada suami. Jadi kalau itu saya tunggu, Pak, ini ya apa? Keputusanmu ya apa? Ini karena dia udah di sini juga ya, dia udah saya tunggu keputusan beliau. Oke. Nanti kalau misalnya diserahkan ke saya, baru saya ambil keputusan. Tapi awalnya saya menghormati beliau. Ini Otoritas. salah satu buah dari berdiam diri itu tadi. Iya. Wah, buah nyatanya. Ya apa ini? Ya apa? Bentar, saya tunggu. Ya apa ini? Sampai, waduh, ya apa menurut kamu? Ya kalau gue gini, yus kamu, saya langsung jalan. Gitu. Jadi, saya sebenarnya tahu bahwa sebenarnya harusnya begini, tapi saya tetap tunggu. Saya berdiam diri.
karena saya menghormati beliau, yaitu tadi saya tidak ingin mengkudeta posisi suami sebagai kepala. So good, so good. Jadi tetap kita berada di dalam sebuah pendudukan diri dan itu diperlukan kerendahan hati juga ya. Betul. Karena Yes. kebanyakan saya tahu pasti Bu Yunita dan Bu Sianet harusnya Iya. B aja deh, ini paling bener tapi kenapa nggak ini gitu kan? Jadi, nah ini perlu kerendahan hati dan kelemah lembutan juga ya, kesabaran dan wah ini buah yang nyata. Kalau Bu Yunita mungkin ada yang bisa Ya, ditambahkan. saya tarik Bu Jana dari rumah tangga ya ke organisasi aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya sama gitu ya kan kita pasti pernah ngalamin di mana kita sebagai wanita dan istilahnya pemimpin kita mungkin dalam tanda kutip lebih Nah, lambat mungkin menarik dari ini, kita menarik, gitu ya. menarik, menarik. Dan saya juga Lengkap pernah nih, ngalamin hal lengkap nih. seperti itu Iya, kan iya. gitu lah. Sebenarnya sama seperti Bu Janet. Jadi kita bisa siasati atau kita bisa apa ya atasi solusinya adalah dengan kita itu mengajukan pendapat kita atau istilahnya kita menanyakan pendapat pemimpin kita terlebih dahulu bagaimana pendapat beliau atau misalnya ketika pemimpin kita kesulitan dalam tanda kutip ya mengambil keputusan kita bisa ajukan mungkin ada beberapa alternatif yang memang bisa dilakukan dan silahkan beliau yang mengambil keputusan. Jadi kan kita benar-benar apa ya mau menghormati gitu ya mau menghormati ini ada beberapa keputusan ada beberapa hal yang bisa diambil silakan diambil yang mana bukan kita yang memutuskan itu juga bisa kita lakukan ya jadi karena ada kadang kan ada orang-orang yang mungkin sulit gitu ya untuk mengambil keputusan tapi seperti yang Bu Janet bilang kalau misalnya memang diberikan hak itu kepada setiap kita ya kita akan lakukan seperti yang diberikan misalnya oke silahkan atur dan silahkan ambil keputusan baru di situ kita bergerak baru izin itu ada tapi sebelum hal itu diberikan ya kita jangan main sendiri gitu ya karena kita nganggap orang itu nggak bisa aku lebih bisa lalu aku jalan sendiri aja nggak gitu gitu kan itu kan sama halnya dengan kita sombong dan tidak menganggap atau tidak menghormati otoritas kita gitu. Baik kalau gitu kalau posisinya seperti ini sudah tahu nih ya sudah tahu bahwa keputusannya ambil B sudah paling tepat paling bijak paling berhikmat ini paling B tetapi pemimpin mengambil A apa yang mesti dilakukan apalagi apa ya Bu kita harus tunduk pada otoritas what should we do Bu Janet dan Bu Yunita? Saya ini jujur saya itu tidak gampang tanda petik kamu bilang terus saya gampang menerima A juga saya biasa kasih masukan tuh kalau A nanti begini loh kalau A nanti begini pertimbangan lagi kalau A kok tetap A ya sudah saya bilang ada risiko loh kalau A nanti begini dan benar misalnya kalau akhirnya A dilaksanakan dan udah bilang apa iya ya saya akhirnya begini ya sudah artinya saya sudah memberikan masukan tapi akhirnya yang diambil juga A risikonya seperti itu ya sudah tapi kadang-kadang ini menjadi tanda petik menjadi pelajaran juga untuk suami oh iya kamu waktu itu benar kira-kira menurut kamu ya apa nah gitu nah untung suami saya ini juga bukan orang yang otoriter juga jadi kadang-kadang meminta pendapat saya gimana mah gini gitu. Ya. Kalau dari Bu Yunita dari ya, sama ya. Jadi organisasi yang pasti kan kita harus mengutarakan juga maksudnya pendapat kita jangan sampai itu kita nggak setuju tapi berundal di dalam. Kalau saya biasanya saya akan ngomong gitu ya atau mungkin kalau misalnya ada satu keputusan yang diberikan misalnya pemimpin dan kita mungkin rasa kayak nggak setuju atau kurang struck dengan hal itu kita bertanya kenapa hal itu dilakukan lalu kita bisa menyampaikan pandangan kita seperti apa tapi ya seperti Bu Janet bilang kalau kita sudah menyampaikan tapi tetap tidak mau menerima ya gimana lagi karena kan istilahnya kita bukan yang pemegang keputusan gitu ya jadi ya kita pasti akan tetap mengerjakan gitu ya. Tapi kan kembali lagi bahwa di situ juga melatih kita untuk bagaimana mau menundukkan diri gitu ya. Walaupun itu memang nggak mudah gitu ya. Itu sih. Jadi seringkali itu juga boleh menjadi pelajaran untuk kita gitu ya. Bagaimana dalam setiap kita itu menundukkan diri pada pemimpin kita gitu. Iya, biasanya kalau sudah diambil keputusan dan kita sudah berargumen di awal, sedangkan keputusan tersebut akhirnya salah, itu kan rasanya kan tapi memang
kita memang nggak boleh ya harusnya ya, memang ya kan, nggak ngikutin aku kan, nah gitu kan memang harusnya tidak disarankan ya. Cuman mungkin kadang-kadang sebagai manusia itu ada ya itunya ya. Tapi lebih berat mana? Akhirnya keputusan tersebut itu salah atau keputusan yang diputuskan oleh beliau ini benar? Apakah kita bisa bersuka cita? Nah itu kan biasanya pendudukan diri. Kalau salah kita tanggung bersama, tapi kalau benar kita rayakan bersama. Wah itu kan sekali lagi dibutuhkan pendudukan diri, berdiam diri itu tadi. Ya. Kan kata kuncinya, kata pamungkasnya, kan? Itu yang paling kan? ya termasuk bukan cuma dari wanita, termasuk saya kadang-kadang. Toh gitu kan ya kan sudah saya bilang gitu kan. Oke, tapi menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kita secara teologis kita dibukakan dengan sangat luar biasa dari Bu Syanet dan dari Bu Yunita juga. Mungkin kalau dari Bu Syanet ada pesan-pesan enggak untuk para pendengar yang baik itu sebagai istri, sebagai hamba Tuhan juga di luar yang sedang mengalami pergumulan, yang mungkin berada di dalam otoritas yang tidak takut akan Tuhan. Maksudnya bukan tidak takut akan Tuhan ya. Ada beberapa potensinya masih belum bisa keluar dan segala macam, terhambat dan segala macam. Mungkin bisa ada pesan dari Bu Syanet dan Bu Yunita pada para wanita yang menjadi pendengar kita hari ini. Mari silakan. Ya, saya sebagai ketua pengurus daerah wanita GBI Surabaya itu sering di beberapa khotbah-khotbah saya ataupun kata-kata sambutan saya selalu biasakan wanita itu cuma bisa moco, ya bisa maca, masak, dan mana, kan begitu kan? Yeah. Saya bilang, saya tambahkan satu, moco. Oh, menarik. Jadi maca, masak, mana, dan moco. Nah itu yang sering saya katakan kepada para perempuan-perempuan di sana ya. Mengapa? Karena begini, kita semua punya otak yang sama, ya. Mengapa ada orang tanda petik sukses, kenapa orang nggak sukses? Kenapa ada orang pintar, orang nggak pintar? Semua tinggal tergantung bagaimana kita memanfaatkan otak ini, kan begitu. Semua diberikan sama, gitu kan. Makanya dari moco itulah saya bilang, tanda petik. Saya tidak pernah membanggakan diri Anda, ini semua karena kasih karunia. Tapi saya bekerja sama di dalam kasih karunia itu. Seperti Rasul Paulus 1 Korintus 10 ayat 15. Aku ada sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia. Kasih karunia itu yang menolong aku supaya aku bekerja lebih keras. Semua karena kasih karunia. Jadi saya seperti ini, saya tanda petik bekerja sama dengan kasih karunia. Sampai saya seperti ini. Saya sadar bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya tidak sia-siakan. Saya bilang begitu. Nah, ini juga yang saya mau katakan kepada mungkin ibu-ibu di luar sana gitu loh. Jadi jangan cuma maca, masa, dan mana, tambah satu. Moco. Ya. Setelah moco menang, renungkan. Renungkan supaya dikalibrasi. Betul. Supaya artinya begini, kembali lagi panggilan harus diisi dengan yang namanya kapasitas. Wonderful. Ya. Wonderful. Kalau Tuhan mau manggil kamu, berarti itu kasih karunia. Yes. Isi panggilan itu dengan kapasitas. Moco. Belajar. Yes. Wah, kiranya ini membangkitkan semangat para wanita, akan muncul pengajar-pengajar dan gembala-gembala yang luar biasa. Dari Bu Yunita, silakan Bu Yunita. Ya, sebenarnya kurang lebih seperti yang kita sudah diskusikan ya, bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kita bukan sekedar karena kita pria atau wanita, karena kita mampu atau tidak mampu gitu ya. Tapi Tuhan memanggil kita karena memang panggilannya buat hidup kita gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi adalah bagaimana sih pengenalan kita akan Tuhan itu yang akan menguatkan kita untuk tetap berdiri, tetap berjalan dalam panggilan itu. Gitu ya. Dan seperti yang kita sudah sampaikan juga, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana setiap kita mau terus mengupgrade diri kita, mengisi diri kita, seperti Bu Janet bilang,
kapasitas kita itu diisi gitu ya. Karena kembali lagi, kalau kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita, tapi kita nggak mau belajar, kita nggak mau upgrade diri, kita nggak mau mengisi diri kita dengan hal-hal yang memang itu berguna untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, itu juga nggak akan ada gunanya gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau kita bilang bahwa panggilan Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai manusia itu harus berjalan bersamaan, Yes. gitu ya. Wah, Gitu. panggilan Tuhan dan usaha manusia itu harus berjalan bersamaan. Gak bisa kita terima panggilan aja tanpa ada usaha. Iya, betul. Ya. Tanpa mengerjakan dalam artinya ya. Baik, hari ini kita tahu banyak hal dari Bu Sianet dan Bu Yunita. Terima kasih banyak Terima buat kasih. waktunya dan sharingnya yang sangat luar biasa, dan saya yakin dan percaya ini jadi berkat buat seluruh pendengar. Ingat bahwa kita ditebus oleh karena anugerah Tuhan, tetapi kita hidup di dalam karya keselamatan itu pun ditopang oleh anugerah Tuhan. Yes. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk bertumbuh dan berkembang supaya kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah itu semakin luas tersebar melalui kehidupan kita. Khususnya buat para wanita yang mendengarkan podcast ini. Juga para pria juga ya pastinya. So, sekian podcast One Voice Kini Ku Tahu hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.